kehadiran pada Friday Forum Discussion pada hari ini. Ini kita sudah masuk seri ke-10. Ya. Alhamdulillah, setiap minggu kita sudah melaksanakan ini, Pak, dengan kegiatan yang berbasis voluntary. Jadi semua teman-teman memberi dukungan dan juga support atas terlaksananya Friday Forum ini. Pada hari ini, sebagaimana sudah kita ketahui, dan juga sudah ada paper di tangan para peserta masing-masing yang terdiri para dosen dan juga para mahasiswa. Kita hari ini bicara tentang transformasi pendidikan Islam di Aceh. Jadi pembicara kita hari ini adalah Bapak Dr. Basri Ibrahim MA. Beliau juga Wakil Rektor 1 Jawi Aceh Kalalangsa. Singkatnya, Pak Basri akan mengajak kita untuk melihat pergerakan perubahan dunia pendidikan di Aceh, dan saya kira fase yang diambil oleh beliau di tahun 66 dan tahun 68 itu penting karena ada pergulatan terutama di zaman selesainya zamannya Bung Karno, dan ini praksis transformasi yang akan kita bicarakan hari ini adalah yang terjadi selama masa Orde Baru, rezimnya Soeharto, dan ini akan paling kurang memberi warna yang sangat besar dan memberi warna yang kita rasakan sama pada hari ini. Kepada Pak Basri kami persilakan untuk menyampaikan materinya, dan setelah itu kita akan seperti biasa berdiskusi mendengarkan pikiran-pikiran daripada para peserta. Kita 20 menit, Pak. Oh, 20 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik yang berkaitan dengan pendekatan iman dan takwa kepada Allah, juga dalam rangka mengembangkan tugas-tugas keumatan, tugas-tugas kemanusiaan, termasuk salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dalam rangka kajian ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah mengantarkan kita dengan satu jalan dinul Islam. Barang siapa yang komitmen dan teguh melaksanakan ajaran tersebut akan mendapatkan kebahagiaan kita di dunia, juga mengantarkan kesejahteraan kita akhirat kelak. Pemandu acara yang kami hormati, saudara-saudara kami peserta forum Friday Discussion yang kami muliakan, terima kasih yang pertama kepada kami diberikan satu kepercayaan untuk berkesempatan mendiskusikan kajian keilmuan pada hari ini dengan judul Transformasi Pendidikan Islam di Aceh, yang kami pilih waktu 1966 1998 yang lebih populer disebut dengan masa Orde Baru. Sebelum kami masuki dalam batas waktu yang telah kami berikan, sekilas dulu kami gambarkan, kalau kita gambarkan fluktuatif perkembangan pendidikan Islam di Nusantara, secara khusus di Aceh, paling kurang ada 5 periode. Periode pertama, sejak masuknya Islam berkembang dan mendapat kemenangan, kejayaan pendidikan Islam yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam, termasuk di antaranya adalah Sultan Iskandar Muda di Aceh.
Kemudian fase kedua ya mengalami berbagai kemunduran, yaitu masuknya penjajahan kolonialisme Belanda ke Indonesia dan ke Aceh sampai menjelang kemerdekaan. Fase ketiga adalah fase masuknya zaman Jepang yang dalam persepsi awal bahwa setelah kembali Belanda pulang ke negara yang masing-masing, merah dan dikuasai oleh Jepang, ternyata dinamika pendidikan Islam tidak memberikan nilai yang cukup signifikan terhadap umat Islam. Sedangkan fase yang keempat adalah fase Orde Lama. Dan fase Orde Lama yang awalnya peletakan dasar-dasar pendidikan Islam yang kemudian dilanjutkan pada fase kelima adalah fase Orde Baru yang menjadi kajian kami. Dan sesungguhnya setelah Orde Baru pada masa reformasi menjadi satu kajian tertentu yang cukup dinamis terhadap perkembangan pendidikan Islam. Kenapa kami pilih fase Orde Baru atau berkisar 6698 adalah ada beberapa regulasi yang sangat signifikan terhadap perubahan baik ke lembaga maupun sistem pendidikan itu sendiri. Ini di luar konteks topik yang kami sampaikan kan. Ini baru kita masuki dalam topik yang akan kita diskusikan. Kita ketahui bahwa perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam paling kurang disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, pendidikan Islam merupakan sarana yang sangat strategis bagi proses transformasi nilai dan budaya pada suatu komunitas sosial. Artinya dengan pendidikanlah akan merubah tatanan peradaban kehidupan masyarakat, secara khusus nilai-nilai religi yang akan diamalkan, dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian faktor lain adalah eksistensi lembaga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya Islam. Kalau kita lihat perkembangan pendidikan Islam ini sejak awal masuk Islam ke Nusantara, dalam satu pendapat ada yang dimulai dari abad 1 dengan berbagai alasan sejarah, ada yang abad 1 Hijrah maksud kami, atau abad ke-7 Masehi, ada yang pendapat bahwa abad ke-4 Hijrah. Dan pendapat ini dengan alasan-alasan yang konkret sesuai dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Kemudian kemunculan lembaga pendidikan Islam dalam sebuah komunitas tidak mengalami ruang hampa, tetapi senantiasa dinamis, baik dari segi fungsi maupun sistem pembelajaran tetap berkembang. Kehadiran lembaga pendidikan Islam telah memberi spektrum tersendiri dalam membuka wawasan dan membuka intelektual. Artinya kehadiran berbagai lembaga pendidikan memberikan nilai-nilai tersendiri dalam membuka intelektual kehidupan masyarakat Islam itu sendiri. Ya. Pada masa awal perkembangan Islam, lembaga pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung pada umumnya bersifat informal. Ini pun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah dalam menanamkan dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Selanjutnya baru muncul pendidikan Islam non-formal dan formal. Artinya kalau masa awal ya yang formal sebagaimana yang kita ikut ini belum kan. Mungkin bersifat majlis taklim di manasah, surau dan sebagainya. Pendidikan Islam diawali dengan munculnya surau, rangkang, masjid, dayah sebagai lembaga pendidikan dengan sistem halakah. Menurut Karel A. Stenbring, ada 4 alasan yang mendasari perubahan pendidikan Islam. Yang pertama, upaya pemurnian pemikiran Islam pada Al-Quran dan Hadis. Tadi, setelah masuknya penjajahan, kita tentunya perubahan orientasi pendidikan, perubahan dasar pendidikan.
perubahan tujuan pendidikan. Maka perlunya transformasi ya. Yang kedua bentuk sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. Artinya lembaga-lembaga pendidikan, semangat jihad keagamaan menjadi kekuatan yang paling ampuh untuk melawan Belanda. Kemudian yang ketiga, usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasi di bidang sosial ekonomi. Perlu transformasi, artinya dengan transformasi ini tumbuh berbagai lembaga sosial keagamaan, organisasi keagamaan, organisasi Islam dalam mempertahankan negara kita, umat Islam. Yang keempat, artinya ketidakpuasan umat Islam terhadap metode tradisional dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kenapa ada transformasi? Tentunya umat Islam tidak puas setelah kita dijajah, metode mempelajari Al-Quran dan Hadis tetap metode tradisional, tidak berkembang, tidak efektif dan tidak menemukan nilai-nilai stressing ilmu pengetahuan yang perlu dikembangkan sebagaimana pada awalnya pada berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam. Dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memberi gambaran yang penuh kesulitan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kolonialisme Belanda, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor agama, faktor kelembagaan, dan termasuk faktor sistem pendidikan itu sendiri ya. Kemudian pada masa Orde Lama, pemerintah perhatian terhadap pendidikan Islam melalui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang menyebutkan bahawa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat pencerdasan rakyat jelata yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia yang harus diberikan bantuan. Artinya keputusan ini menganjurkan bahawa pesantren dayah madrasah mendapat anggaran khusus dari pemerintah. Ini di awal-awal Orde Lama. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 berdiri Kementerian Agama yang secara intensif memperjuangkan politik perjuangan pendidikan Islam. Dan pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan dua menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang dengan Menteri Agama yang berisikan menetapkan bahawa pendidikan agama diberikan sejak dari kelas 4 sampai seterusnya, baik sekolah rakyat atau sekolah dasar yang dikenal selama ini sampai perguruan tinggi. Tetapi dengan ketentuan ini belum memberi sebuah kekuatan hukum pendidikan Islam, hanya bersifat menganjurkan, belum termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian pada tahun 66, ini sudah pergantian pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru, dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan menyesuaikan dengan aspek sosial, politik dan agama. Lahirlah beberapa kebijakan tentang pendidikan Islam. Adanya TAP MPR nomor 27 MPRS 1966, SKB 3 Menteri tahun 75 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang menjadikan pendidikan Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan tadi masa ini, serta menjadi pendidikan Islam terintegrasi secara kuat dalam sistem pendidikan nasional. Artinya setelah 3 kebijakan pemerintah ini baru menempatkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Karena pengakuan madrasah sama dengan SMA, lulusan perguruan tinggi agama sama dengan perguruan tinggi umum. Dimanapun bisa kita melamar pekerjaan dan dimanapun kita bisa diterima sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Dalam konteks Aceh yang dikenal dengan secara seluruh dunia sebagai wilayah yang pernah berkembang kerana Islam, yang puncak kejayaannya adalah pada masa Sultan Iskandar Muda atau tahun 1607 sampai 1637. Abad berapa ini? Abad ke-17 17 Masehi. Memiliki kekhususan di bidang agama yang kemudian disebut Aceh sebagai daerah istimewa.
Kekhususan ini sekarang telah menunjukkan identitas yang lebih khusus dalam bidang pendidikan Islam. Kekhususan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama, faktor sejarah. Bahwa Aceh lah tempat mulanya sekali masuk Islam ke Nusantara. Aceh lah pertama berdiri kerajaan Islam. Yang kedua, dari faktor sosiologis, Aceh terkenal dengan sebutan Serabi Mekah yang menunjukkan keteladanannya kehidupan beragama masyarakat Aceh. Artinya dengan sebutan Serabi Mekah bahwa sikap karakter masyarakat Aceh menunjukkan sikap-sikap nilai keislaman dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga adalah dari sudut pelaksanaan Islam. Beberapa faktor ini mendorong kebijakan pendidikan di Aceh sekalipun dalam sistem pendidikan nasional memiliki karakteristik tersendiri. Artinya dengan sebutan Aceh Serabi Mekah, Aceh diberikan keistimewaan. Tentunya pelaksanaan pendidikan Islam berbeda dengan daerah-daerah lain. Artinya berbeda dengan provinsi-provinsi lain, ya. Kemudian Aceh merupakan wilayah yang punya wewenang pelaksanaan pendidikan Islam baik secara desentralisasi maupun kebijakan-kebijakan yang bersifat otonom. Peluang tersebut menarik untuk direspon oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan pendidikan Islam. Sebuah upaya perubahan pendidikan Islam yang merupakan langkah transformatif bagi pendidikan Islam Aceh. Artinya beberapa ketentuan tersebut Aceh diberikan peluang secara otonom. Sekalipun secara sentralistik bahwa Aceh ada ketentuan umum, tapi ketentuan khusus tetap diberikan kepada pemerintahan Aceh. Ini beberapa teori, beberapa studi pendahuluan, kami tidak penting, ya. Nanti ini yang artinya tadi ada beberapa faktor yang mendorong kenapa transformasi pendidikan Aceh terjadi. Yang pertama faktor sosial, ya. Aceh merupakan daerah yang telah menunjukkan peranannya dalam sejarah, letak geografis yang sangat strategis, sangat penting, terbentuk jaringan-jaringan internasional sejak abad permulaan, berpengaruh terhadap tumbuhnya institusi pendidikan. Kalau kita lihat bahwa letak geografis Aceh telah berkembang perdagangan di awal-awal masuknya Islam. Dengan perdagangan tersebut, pertukaran penduduk antar negara, antar etnis, antar suku dan antar agama yang mendorong tumbuhnya institusi atau lembaga-lembaga pendidikan di Aceh. Kemudian faktor agama. Secara historis, secara sejarah bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia telah terbangun cukup lama, yang merupakan mata rantai intelektual Muslim yang secara sinergis dengan berbagai ulama di Timur Tengah. Dalam jaringan intelektual tersebut, Al-Quran menjadi sumber rujukan setiap persoalan masyarakat. Artinya semangat keagamaan masyarakat Aceh di awal-awal sudah tumbuh. Kalau kita lihat berkembangnya madrasah sampai sekarang merupakan hibah, wakaf dan sumbangsih orang-orang dermawan masa awal yang tanpa tidak cukup kita hitung nilai berapa jumlahnya, tapi sudah berkembang. Dengan lembaga tersebut memberi nuansa perubahan berpikir, perubahan intelektual, perubahan struktur kehidupan dalam masyarakat. Artinya dibentuk dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tentunya sangat berbeda dengan semangat yang kita alami sekarang, bahwa pengembangan lembaga pendidikan Islam secara khusus bahwa masih diharapkan bantuan dari pihak-pihak kedua dan ketiga, tidak langsung disponsori oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan. Semangat-semangat keagamaan ini dalam sejarah perkembangan kehidupan pendidikan Islam di Aceh telah terlihat. Kalau kita pelajari sebelum dijajah
ini tidak berkembang setelah dijajah, dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran masa Belanda yang pada saat penjajahan Belanda ada disebut dengan salah satu istilah ordonansi guru. Artinya diberikan batasan kepada masyarakat, kepada orang Aceh untuk melaksanakan pendidikan Islam. Apabila pendidikan Islam diizinkan, tetap harus melapor kepada Belanda. Apabila pendidikan Islam dilaksanakan, kurikulum dibatasi hanya kurikulum agama. Apabila pendidikan Islam dilaksanakan, hanya dibatasi orang-orang yang di wilayah tersebut, tidak bisa masuk orang luar. Ini dibatasi sehingga pendidikan Islam tidak berkembang. Tapi kalau kita lihat pada masa awal, yang masa-masa kerajaan, tapi setelah berkembang, yang diterapkan dalam pendidikan Islam tidak hanya kurikulum keagamaan, tapi termasuk berbagai kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ada satu strategi ulama-ulama kita pada masa Belanda bahawa semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik pun agama dan umum, diberikan nama dalam bahasa Arab. Dengan demikian, ya, mata rantai intelektual Muslim di Nusantara, khususnya di Aceh, tetap berkembang dan berkelanjut sampai melahirkan ulama-ulama besar, kan. Kemudian juga dari segi politik, terbentuknya institusi politik Islam yang cukup tangguh, mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kebijakan pendidikan Islam. Sebagai akibat proses politik, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan modern. Diperkenalkan pemerintahan Belanda kepada rakyat baru diterima pada permulaan abad ke-20. Ini masih terbatas pada anak-anak golongan bangsawan. Karena akibat politik, kita dijajah, Aceh dan Indonesia terlambat menerima pendidikan dalam sistem modern. Dulu pendidikan dipisahkan, ada pendidikan umum dan pendidikan agama, tidak bisa dipadukan. Artinya pendidikan Salafi, pendidikan tradisional lah pendidikan yang memisahkan kajian kurikulum, memisahkan lembaga, memisahkan sistem, metode, tidak metode tradisional dan seterusnya. Tetapi dengan pendidikan modern, kita dipadukan kurikulum, sistem pembelajaran dipadukan. Tujuan tidak hanya kepentingan untuk menuntut ilmu pengetahuan saja, tapi tujuan termasuk kepentingan hidup di akhirat kelak. Dan ini, dalam konteks ini, pemerintah melahirkan sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada kultur dan politis. Pertama, tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai konsekuensi dari persetujuan dengan ide-ide pembaharuan Islam. Yang kedua, fenomena kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan yang direspon oleh masyarakat. Artinya tradisi keagamaan kita lebih pada ibadah semata. Tradisi pendidikan yang dikembangkan lebih pada kepentingan hanya rutinitas spiritual saja. Sesungguhnya masyarakat kita dituntut tidak hanya untuk spiritual, tapi untuk pengembangan keterampilan dan keilmuan, saintek dan teknologi. Kemudian pemerintah Belanda menekan, itulah harus direspon sehingga tuntutan tersebut melakukan transformasi pendidikan. Secara politik juga, misalnya pada tahun 1953, Tengku Muhammad Daud Beraih, salah seorang ulama besar, membuat maklumat dalam bentuk meminta hak terhadap pemerintah Indonesia dan dengan sikap politiknya mengumumkan bahawa Aceh adalah sebagai bahagian dari negara Islam yang menjalankan syariat Islam. Negara Islam Indonesia, NII, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan nama Darul Islam. Artinya NII, DI dan DTII ini adalah kesenjangan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka memberikan otonomi yang telah dijanjikan kepada pemerintah Aceh tidak diberikan secara penuh, termasuk dalam konteks sistem pendidikan Islam. Dengan berbagai faktor politik inilah diperjuangkan yang akhirnya pada orde baru memberikan peluang-peluang awal untuk berkembang dengan ditetapkan beberapa regulasi pemerintah yang telah kami sebutkan di awal, baik TAP MPRS tahun 66, SKB 3 Menteri, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.
Ini kondisi sosial panjang karena panjang. Udah 20 menit lah. Hah? Penutup. Ini katalah sulit. Ada agak. Ini apa penutupnya ini? Artinya ingin kami sampaikan ada setelah dinamika perkembangan awal ada beberapa faktor yang mempengaruhi adalah faktor geografis, faktor agama dan faktor politik. Sesungguhnya ada faktor satu lagi adalah faktor intelektual, peran-peran cendekiawan, kemudian berdampak pada transformasi, perubahan pendidikan Islam di Aceh. Baik dari segi sistem lembaga pendidikan maupun sistem pendidikan. Lembaga pendidikan artinya dayah. Kalau dulu dayah, sebelum masa penjajahan hanya satu jenis dayah. Atau disebut dengan rangkang, menasah, rangkang dan dayah Tengkusi. Tapi ketika Orde Baru ada dayah modern, dayah terpadu. Baik dari segi sistem, lembaga maupun kurikulumnya. Sistem pendidikan, lembaga maupun kurikulumnya. Serta manajemen yang dikelola melahirkan sebuah ijazah yang ada pengakuannya secara negara resmi. Malah setelah dalam konteks madrasah, setelah tahun 75 SKB 3 Menteri, madrasah menempatkan posisinya sejajar dengan pendidikan umum. Lulus madrasah bisa melanjutkan pada SMP, lulus madrasah bisa bekerja pada pemerintah, lulus madrasah diterima pindah dari ke sekolah lain. Tapi sebelum SKB ini tak bisa. Artinya ada transformasi nilai. Juga dalam konteks materi agama. Dulu sebelum beberapa regulasi ini bahawa pendidikan agama bersifat dianjurkan pada lembaga pendidikan umum. Tapi setelah SKB dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 bahawa pendidikan agama merupakan satu kewajiban pada lembaga pendidikan umum. Ini salah satu peluang. Dengan kewajiban tersebut tinggal hanya umat Islam mengembangkan materi pendidikan agama pada sekolah-sekolah selain lembaga pendidikan Islam. Kemudian dalam aspek tujuan, kalau dulu lembaga pendidikan Islam masa Belanda dan Orde Lama hanya dalam konteks ibadah semata-mata, kepentingan akhirat semata-mata. Tapi kemudian transformasi dari tujuan, dari mendapatkan nilai keterampilan. Artinya dengan pada lembaga pendidikan Islam melahirkan sebuah keterampilan dan keterampilan menjadi sebuah manajemen itu yang bisa melahirkan pembinaan umat. Artinya bisa berpeluang bekerja pada lembaga pemerintah, lembaga swasta dan sebagainya. Kalau kita lihat sebelum regulasi ini, pemerintah tidak memberikan peluang, malah menjadi pendidikan nomor 2. Tradisi dan kondisi ini di awal-awal Orde Lama tetap. Artinya kalau saudara sekolah di YIN, menjadi sekolah peringkat nomor 2 dibanding Unsyah. Mungkin di bahagian akhir Bapak merasakan karena kuliah tahun 80-an, merasakan kan. Tapi kalau sekarang sama, malah lebih bangga dengan semangat keagamaan. Ini sebuah transformasi nilai, semangat ruh, kultur kehidupan masyarakat bahwa kita motivasi melanjutkan berpendidikan, mengembangkan diri pada lembaga agama, tidak berbeda pengembangan diri pada lembaga umum. Yang lebih penting lagi bahwa pengakuan, semua sertifikat, semua keterampilan, semua knowledge, pengetahuan yang dikembangkan, yang diakui oleh lembaga umum akan diakui pada lembaga agama. Kalau dulu harus diuji lagi. Ini lebih penting. Sesungguhnya kompetensi yang dimiliki oleh alumni, santri, murid di dayah, di sekolah Islam ini lebih tinggi, tapi tidak ada pengakuan, tetap diuji. Ini ada pengakuan nilai, transformasi nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain transformasi dari segi nama. Dulu ada Main, kan? Sekolah rakyat, sudah Min, Man, M-Sen kan, termasuk kita transformasi terakhir bahwa dari segi
perguruan tinggi kan, ada kita transformasi sesungguhnya dari STAIN, IAIN. Itu salah satu bentuk transformasi. Artinya dengan lembaga yang lebih besar berpeluang untuk dikembangkan berbagai disiplin ilmu. Dengan lembaga yang besar, regulasi kebijakan lebih kuat di tengah-tengah masyarakat. Dengan lembaga yang lebih besar, motivasi masyarakat akan tertampung untuk menjadi peserta didik, menjadi mahasiswa, menjadi santri. Secara khusus di daerah dan pesantren, malah sekarang transformasi embrio dari regulasi ini, sekarang pesantren sudah kembali lagi ada Ma'had Ali. Ma'had Ali yang sejajar dengan perguruan tinggi. Bagi santri yang menempuhkan dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Ma'had Ali juga dapat ijazah yang ada pengakuan. Ini salah satu transformasi. Sebelum beberapa regulasi tidak ada. Malah tamat kelas 7 pesantren melanjutkan semester 1 di perguruan tinggi. Padahal sudah bisa kitab kuning, kitab paling tinggi. Tapi sekarang sudah imbang. Ketika masuk perguruan tinggi bisa dikonversi kompetensi yang dimiliki. Ini salah satu transformasi. Ini panjang kan kalau memang panjang, itulah salah satu transformasi. Artinya ingin kami sampaikan, baik dari segi kelembagaan maupun sistem pendidikan, mulai dari tujuan, kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana sampai evaluasi, ada kemajuan yang signifikan dan sejajar dengan pendidikan lain yang ada di Aceh, yang ada di Indonesia. Dengan demikian, bahwa regulasi kebijakan-kebijakan perundang ini menempatkan pendidikan Islam akan lebih berkembang dalam menata umat Islam di masa datang. Tinggal kita masing mampu enggak untuk memanfaatkan media-media lembaga-lembaga tersebut. Demikian sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri atas presentasinya. Saya teringat jumpa dengan namanya Pak Saifuddin. Itu alumni Normal Islam Biren, sudah meninggal tahun 2011. Beliau berteman tentu dengan Hasan Giro karena satu sekolah di Normal Islam. Normal Islam adalah satu madrasah yang tadi Pak Basri sampaikan. Transformasi dari dayah ke madrasah. Jadi Normal Islam adalah salah satu madrasah unggul pada masa yang tahun 30-an akhir, didirikan oleh PUSA. Itu didirikan karena masyarakat tidak bisa masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang tadi itu, karena diperuntukkan untuk para bangsawan. Lalu yang paling menarik, ketika Prof. Hashimi jadi gubernur Aceh, ketemu dengan Bung Karno. Kata Prof. Hashimi, Daud Bereh itu dari dulu menghendaki Aceh itu punya perguruan tinggi. Lalu diberilah yang Darussalam tadi itu. Darussalam misalnya IAIN Araniri dan juga Indonesia, UIN Araniri dan juga Indonesia berikutnya. Jadi memang politik itu sangat mempengaruhi sekali dalam transformasi pendidikan Aceh. Tetapi juga ada dorongan dari bawah. Dan kemudian dari Darussalam menyebar ke seluruh, termasuk ke Merandeh ini. Jadi kami dengan teman-teman Pak Noviandi, Pak Sabar, ada Isan, ada Yogi, ada Mulyadi, dan ini Merandeh ini harus menjadi semacam poros intelektual, ya, dan paper yang ada pada para peserta hadir ini nanti akhir tahun kita akan cetak. Ada usul, misalnya kita namakan antologi Merandeh. Gitu. Jadi bukan hanya Darussalam saja, tapi kita punya Merandeh juga sebagai poros untuk. Nah ini yang kira-kira yang coba kita bincangkan pada hari ini, dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Bas di awal pertemuan kita ini menarik untuk kita bicarakan, bahwa transformasi selalu saja didorong oleh sebuah situasi politik, didorong oleh para intelektual di Aceh, tetapi yang paling menarik juga adalah acap kali dorongan itu muncul, maka itu akan memunculkan regulasi untuk menampung daripada keseluruhan daripada keinginan untuk transformasi itu. Kita punya waktu sampai jam 11:30 ya. Jam 12 ya, dari pertanyaan khutbah ya. Waduh, mungkin ada yang mau azan lagi. Silakan, ada yang komentar? Saya buka teman Pak. Sabar, baik. Ya. Biandi, Isan, 3 dulu.
Silakan. Pak Tumtua. Pak Tonton. Pak Tonton ada doa. Jangan nanti Pak Tonton penutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kakak selaku moderator, dan terima kasih kepada Bapak Basu Ibrahim warisatu kita atas pemateri hari ini. Jadi kita lihat materi ini memang sangat menarik, berbicara transformasi, ya, artinya pendidikan terus, jadi selalu terjadi transformasi, ya. Tinjauan Pak Basri 96 sampai dengan 98, dan kita lihat sekarang juga luar biasa terjadi transformasi pendidikan, terutama di bidang pendidikan Islam ini sendiri. Jadi ini akan kita lihat, mungkin yang menjadi pertanyaan saya ini, bagaimana kesamaan dan perbedaan pendidikan pada fase yang ditinjau oleh Pak Basri 1966 sampai dengan 98, dan dengan fase reformasi sampai dengan sekarang, ditinjau dari segi partisipasi masyarakat. Jadi kita lihat, ini saya lihat dari segi partisipasi masyarakat penegrian misalnya. Jadi penegrian beberapa institusi pendidikan itu lebih banyak pada fase pasca reformasi. Jadi kalau sebelumnya kan kayak stay kita menjadi negeri juga pada fase reformasi gitu. Beberapa perguruan tinggi lain juga, sekolah-sekolah min atau man juga lebih banyak terjadi dinegerikan, itu lebih banyak pada fase reformasi. Jadi sebelumnya kita nggak dengar ada universitas yang swasta dinegerikan itu. Jadi terima kasih Pak, mudah-mudahan penjelasan mengenai bagaimana kesamaan dan perbedaan pendidikan ditinjau dari segi partisipasi masyarakat pada fase yang Bapak tinjau, kaji dengan fase di sudahnya reformasi sampai dengan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar. Ini bisa jadi bahan untuk postdoc juga. Berikutnya Pak Nurjadi. Dokter Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih untuk Alkaf, Pak Basri Ibrahim yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini jumlahnya ini sama seperti minggu yang lalu, Pak. Minggu yang lalu bertahan sekali ini. Saya berharap adik-adik terus bertahan dengan kegiatan ini. Saya ingin tanyakan sedikit, Pak. Saya membaca kalau dari presentasi Bapak, saya melihat, saya nggak tahu apakah kesimpulan saya benar atau tidak. Ada pergeseran transformasi dari pola parenialisme. Parenialisme ini kalau lebih teman-teman mungkin yang belum, parenialisme ini gaya pendidikan tradisionalis yang mengikuti arahan bagaimana tercatat dalam Alkitab atau dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam apapun dengan sumber tradisional. Itu yang disebut dengan perennial. Sedangkan saya melihat pergeseran dari perennialisme itu terjadi di Aceh. Kemarin saya kebetulan ada mahasiswa mempresentasikan masalah tentang pendidikan di Aceh dalam mata kuliah pendidikan syariah dan budaya di Aceh. Di Aceh itu punya karakter pendidikannya seperti ini yang digambarkan oleh mahasiswa kemarin. Kalau di sore hari sampai pagi hari, anak-anak itu kan pergi ke Dayak, lalu dia mengaji di pasar Dayak. Ini di luar dengan anak-anak Dayak, tapi mereka yang tinggal di kampung biasa. Mereka pergi ngaji malam, lalu tidur di Dayak, pagi mereka ngaji setelah subuh mereka ngaji, lalu mereka pulang. Bagi yang perempuan bersih-bersih Dayak sebentar, laki-laki bersih-bersih Dayak sebentar, lalu pulang. Artinya anak-anak Aceh itu secara paradigma perennial itu terterapkan di Aceh secara keseluruhan, apalagi di pedalaman Dayak. Kalau kita lihat kemudian, bahkan teman-teman Dayak juga sudah bisa menerima keberadaan pendidikan tinggi. Ini kan ada pergeseran ke dalam ruang yang lebih luas yang disebut dengan progresivisme pendidikan. Nah, ini sebuah aliran pendidikan, aliran filsafat pendidikan yang lebih mengarahkan kepada progres, capaian yang lebih jauh.
saya melihat Pak Bas ini cenderung lebih banyak dicapai ketika konflik. Sama disebutkan oleh ini. Ada aspek politis yang seperti Bapak sampaikan tadi dari faktor politik. Faktor politik ini menjadi penentu gagangnya arah pendidikan. Masa konflik itu menjadi masa yang sangat suram, tapi bergerak ke masa pasca konflik ini memberikan Aceh peluang yang sangat besar untuk pergerakan ini. Dan ini hanya baru dimulai ketika teman-teman daerah diberikan kesempatan untuk bersekolah keluar daerah, yang sebelumnya itu tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman daerah, kecuali yang dipikirkan oleh teman-teman DI yang diprakarasi oleh Abu Beri dan kawan-kawan. Dengan normal Islam, baik kalau saya baca dari beberapa tulisan Pak Adli dan kawan-kawan menyebutkan misalnya bahasa Inggris itu tidak disebutkan bahasa Inggris karena orang Aceh agak alergi. Lughatul Injiliziyah misalnya. Kalau sosiologi nanti sosiologia yang ini adalah untuk merubah dan generasi-generasi ini yang kemudian mewarnai Aceh di era-era baru ini. Kalau Bapak melihat transformasi ini, tapi hari ini Pak, transformasi ini menjadi sepertinya ini mulai menghadapi palang pintu lagi. Ada gerakan 212, ada gerakan teman-teman FPI dan sebagainya. Ini akan dalam perhitungan Bapak, ini akan bertransformasi kemana lagi? Atau stagnan lagi? Kita kembali lagi ke era lama yang perennialisme. Mungkin ini terima kasih untuk berdiskusi. Pak Sofiani meminta Pak Basri itu menerawang, Pak. Menerawang. Kira-kira ini akan ke depan gimana ini? Ini makin gawat ini. San bikin ngeri lagi. San mau ngomong apa, San? Atau dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan transformasi pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang kalau dalam bahasa judul asli Indonesia Jenius ya, adalah pesantren ya. Genuin asli ya, adalah pesantren, dan wabil khusus adalah dayah ya, dayah tradisional. Nah, kemudian yang masih menjadi problem sampai saat ini yang kita rasakan adalah masih adanya dikotomi antara tadi kan, ilmu dunia, ilmu akhirat kan, sehingga kadang kita rindu ketika kita baca sejarah di lingkungan orang Islam ada sosok-sosok ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli fisika, ada yang bisa buat pesawat dengan teori-teori dasar, dan itu lahir kalau dulu dari zawiyah kan, atau dari pesantren juga lah istilahnya sekarang. Nah, maka kemudian sekarang kenapa dayah atau lembaga-lembaga genuin tadi tidak bisa melahirkan tokoh seperti itu? Nah, maka kadang kita cemburu atau iri dengan zaman dulu kan. Artinya ulama-ulama dulu seperti Ibnu Rushd, di samping dia hafal Quran, hafal hadis, dia juga ahli di bidang ilmu-ilmu lain, ilmu kimia, ilmu kedokteran, Ibnu Sina. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan atau kritik kita, apa yang harus kita lakukan, Pak, terkait dengan kondisi seperti ini? Artinya kita rindu ada romantisme sejarah ya. Kayak mana bisa dari Aceh lahir Tengku kan, jago nahu juga jago ahli kimia ada. Nah, itu yang kadang kita rindukan. Pengen kita, apalagi Islam itu sangat menarik ketika kita bisa mendengar pembahasan air dari segi fikih, kemudian dari segi partikel lagi kan, kayak yang dibahas orang Jepang itu, Masaru Emoto. Nah, itu sangat menarik dan bahkan itu lebih menambah keimanan kita. Ketika kita menerawang air, ketika dibaca Bismillah, ternyata partikelnya berubah sangat indah. Ketika air dimaki, partikelnya jadi jelek ya. Nah, maka mungkin itu menjadi salah satu Air waktu didengarkan musik rock jadi goyang. Nah, itu mungkin jadi masukan bagi kita. Nah, mungkin gitu saja Pak. kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bisa nanti dari fakultas yang ada yang sebuah pesawat. Ada pertanyaan pesawat. Bahkan Pak ada 3 Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi yang menghadapi kandidat doktor ya, muatan doktor ya. Artinya ada beberapa hal yang menjadi tinjauan kajian terhadap
Yang pertama terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sabar kan. Secara umum perbezaan yang terjadi dalam konteks transformasi era 6698 dengan era reformasi. Salah satu contoh disampaikan bahawa terkesan era reformasi sangat unggul dalam konteks transformasi peningkatan status baik pengembangan kelembagaan maupun status swasta ke negeri kan. Memang salah satu transformasi status kelembagaan. Dulu di awal Orde Lama dan Orde Baru, pada persepsi masyarakat kita status islah negeri swasta tidak penting, melainkan keluarannya, alumninya, kemampuannya, kompetensinya, skillnya yang lebih penting. Dan tidak ada skor agregasi, status terdaftar, status diakui, izin operasional, asal ada ijazah pemerintah tetap. Tetapi regulasi kebijakan pemerintah menempatkan status administrasi ini menjadi stressing yang penting. Maka kalau negerilah yang lebih unggul, agregasinya yang lebih unggul, dan pengakuan di lingkungan masyarakat, maka masyarakat berubah pola pikir, maka berbondong-bondonglah yang swasta usul negeri. Ini salah satu dorongan. Maka mungkin ya pendirian stand 37 tapi di Orde Lama 97 belum reformasi. Pendirian stand dari fakultas cabang 3397. Kita cek kalah belum kan. Artinya salah satu pemetaan administrasi pemerintah, maka yang teragregasi yang negeri lebih unggul, maka masyarakat berubah persepsi. Maka wajar kalau dilihat dari status pada reformasi lebih unggul. Yang kedua, semangat ruh keislaman masyarakat kita dengan janji-janji pemerintah. Sekarang program pemerintah, janji pejabat bahawa semua pendidikan lebih banyak ditanggung. Maka masyarakat menyerahkan lembaga pendidikan pada pemerintah, sekalipun kenyataan tidak. Ini faktor berubah. Artinya biar kita serahkan kepada masyarakat saja pendidikan Islam ini, biar lebih lengkap. Walaupun yang diterima tidak. Dulu kerana tidak ada imbang-imbang, tidak ada janji, tidak ada statement-statement bahawa pemerintah membantu sepenuhnya sarana, prasarana, ketenagaan dan semua penunjang teknis dalam pendidikan akan dibantu oleh pemerintah. Maka ini. Yang ketiga, faktor kondisi kehidupan ekonomi kita. Setelah pasca penjajahan, kehidupan ekonomi kita menurun, kehidupan masyarakat enggak sejahtera. Orang-orang yang sumbang untuk lembaga pendidikan bahawa tidak mampu melaksanakan operasional pendidikan sepenuhnya, terutama pada gaji-gaji, pada upah-upah. Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik dan manajemen pendidikan cukup, melainkan adalah kepada pemerintah. Dengan demikian, kalau dibayangkan ya, status seremonialnya pada reformasi lebih unggul. Tapi substansinya pada Orde Lama Orde Baru sudah dimulai. Kemudian kenapa berkembang juga kesadaran masyarakat Indonesia setelah reformasi ini timbul kecenderungan kepada kajian agama lebih tinggi. Maka masyarakat lebih banyak melanjutkan pendidikan pada lembaga sudah imbang, walaupun di luar imbang dibandingkan yang dulu. Kalau memang saudara bisa lihat bahawa di kecamatan, di desa-desa kita dulu SMP berbanding dengan SMA, SMP berbanding dengan MSen, beda sekali jumlah siswa. Malah untuk menjadi seorang siswa SMP bersaing. Kalau sekarang menjadi siswa madrasah yang bersaing. Artinya motivasi masyarakat sebenarnya tumbuh. Sehingga
peluang untuk pengembangan kelembagaan lebih tinggi. Mungkin ini faktor. Artinya dari segi seremonialnya, tapi substansinya sudah terbentuk sejak masa Orde Baru, dan reformasi ini adalah terbuka lebar. Maka tersentuhlah berbagai stagnan yang sudah mandek pengakang di Orde Lama menjadi lebih leluasa, lebih ini. Dan seyogianya bahwa tindak lanjut ini ada bagaimana kelanjutan transformasi di era reformasi, dan lebih peluang, lebih luasa dan lebih demokrasi lagi berkembang lembaga pendidikan, baik dari segi keterpaduan lembaga pendidikan. Dulu tidak ada. Kalau di pesantren nggak bisa sekolah. Kalau di sekolah nggak ada pesantren, tapi reformasi sudah bisa. Dan banyak sekali yang tumbuh. Dulu ada dayah, tapi sekolah SMP keluar nggak ada. Ini salah satu nilai keluasan di reformasi sudah bisa. Di dayah, malah sekarang man insan cendekia 3 kurikulum dipadu. Sekolah, madrasah aliyah dan pesantren. Sekalipun dalam konteks tidak maksimal, tapi kajian sudah terpadu ya termasuk yang saudara Ihsan. Mungkin ke depan akan mudah, akan melahirkan. Karena akibat berbagai persoalan politik, persoalan kurikulum, ke depan ya akan melahirkan. Kalau kita lihat, yakin dan percaya bahwa lembaga pendidikan Islam sudah membuka diri, baik dari segi kurikulum, apalagi manajemen, mensek si manajemennya, pengelolanya, gurunya, pendidiknya, pimpinannya. Kalau dulu tidak, oh ilun bahasa Aceh, ini SMA saja, nggak bisa madrasah. Oh madrasah saja. Tapi ini dalam pesantren sudah bisa 3 kajian kurikulum yang diterapkan, adanya saintek, fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Adanya madrasah, pengantar ulumul Quran, pengantar ulumul hadis, fikih, dan adanya kajian sumber, kembali ngaji kitab. Di madrasah sudah berkembang ngaji kitab. Termasuk salah satu kalau di Aceh, Busnul Ulum, salah satu lembaga pendidikan yang telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna untuk kehidupan masyarakat Aceh. Sebelum lahirnya Busnul Ulum, prestasi peserta didik madrasah kita enggak bertempat, baik dalam sembara maupun dalam di tengah-tengah masyarakat. Enggak bisa tampil siswa madrasah, malah malu siswa aman tampil, malu siswa SM. Tapi ketika Busnul Ulum berperan dan memberikan nuansa keterampilan kepada peserta didik, semua prestasi secara seremonial bahwa juara perlombaan Busnul Ulum dalam masyarakat Busnul Ulum, yang tampillah Busnul Ulum dan berkembanglah embryo awal perubahan pendidikan Aceh tingkat madrasah adalah termasuk Busnul Ulum. Dan di Aceh tidak ada. Yang lain kemudian baru mungkin di Banda Aceh, di Bambi dan seterusnya. Dalam konteks sejarah bahwa Busnul Ulum telah berperan penting dalam memberi kontribusi yang sangat berharga terhadap kemajuan pendidikan Aceh. Tapi ketika konflik kita enggak bicara lagi. Bicara konflik, bicara orang Aceh jihad agama. Maka cinta lembaga pendidikan Islam. Ini lagi, kalau kita bicara sekolah malah hampir tutup. Tapi kalau bicara agama, ya semangat didukung. Semangat nilai perjuangan konflik adalah nilai agama. Sekalipun dalam perjalanan banyak dinamika secara oknum atau individual tertentu. Mungkin ini gambaran. Ya secara umum memang kelanjutan dari reformasi, kita konflik sangat mendukung tumbuhnya pendidikan agama, baik pun secara regional maupun secara nasional. Reformasi. Kalau secara regional, secara daerah kita konflik Aceh, secara regional, secara nasional bahwa kita reformasi. Kunci terbukanya lebih berkembangnya reformasi. Sekalipun embrionya di akhir reformasi pada 97 sudah didirikan. Dan reformasilah perubahan status dari IAIN jadi UIN. Juga IAIN tidak diakui sebuah disiplin ilmu. Maka lembaga agama tidak bisa mengelola teknik, tidak bisa mengelola psikologi, malah fisika yang dibuka, kimia, bahasa Inggris yang dibuka di inilah hanya alat, bukan ilmu. Untuk kajian untuk menerjemahkan ilmu-ilmu agama. Itu beda. Kalau ini sudah diakui sebagai ilmu dibuka UIN, dan yakin dan percaya 10 atau 15 tahun kelak akan lahir. Walaupun dulu tidak diakui. Ini kenapa selama ini dulu diakui IAIN.
yang diakui adalah ilmu agama. Keterampilan hanya untuk beribadah. Dibuka fisika, dibuka IPS, dibuka kimia, dibuka biologi, bukan ilmu yang dipandang oleh orang tertentu, hanya sebagai alat pengantar untuk menerjemahkan ilmu agama. Sekarang bahasa Inggris di ini sudah dinilai satu ilmu, fisika sudah ada fakultas fisika, eksas di UI tertentu. Ini adalah berpeluang, ada kaitan dengan saudara Ihsan tanyakan tadi kan. Kemudian ya Pak Noviandi, ya benar, pergeseran tadi, ya memang ya sejalan dengan apa yang sesungguhnya kelanjutan itu memang tadi, ya. Artinya kenapa dulu pesantren tertutup, kemudian terbuka, kan? Tradisional dari tertutup dari segi pendidik itu dulu. Ketika tertutup dari pendidik, ustadz harus alumni ustadz tersebut. Sekarang ustadz bisa di mana pun asal kompetensi yang ada. Ini satu, kan ustadz. Tengku ustadz yang diseleksi oleh pimpinan daerah dan kepercayaan, maka iklimnya tetap iklim tradisional. Tapi sekarang tengku dimanapun bisa, nggak mesti alumni. Diseleksi oleh sistem kompetisinya. Ini. Yang kedua, kurikulum. Kalau dulu sebelumnya masa-masa kerajaan kurikulum pesantren dipadukan, termasuk salah satu misalnya kami telah sampaikan tadi. Kenapa harus bisa bahasa Inggris diberikan sebutan dalam bahasa Arab, kimia disebutkan dalam bahasa Arab, matematik disebutkan. Tapi pada masa penjajahan hilang nggak bisa diperhatikan. Kemudian sekarang baru muncul lagi. Maka kurikulum kalau ulama-ulama dulu, alumni pesantren kaliber, bisa keterampilan, bisa manajemen, bisa agama. Ada keterampilan sesuai dengan ilmu yang ditekuni. Kalau kemudian alumni pesantren harus khusus agama, manajemen nggak bisa, keterampilan nggak bisa. Ini baru muncul lagi, embryonya transformasi baru muncul lagi. Jadi alumni pesantren bisa keterampilan, bisa ilmu agama, bisa keterampilan, dan bisa manajemen. Artinya ini diterapkan dari perubahan kurikulum, sehingga nuansa pesantren sekarang dalam satu pesantren ya harus didukung dengan pendidikan sekolah, apakah formal atau non formal. Dalam satu sekolah harus didukung dengan pendidikan pesantren. Maka tawaran ke depan ke Aceh harus melahirkan ulama itu harus terpadu, yang integral dan sistem boarding school. Dengan tradisi dulu di Soharia Diniyah disebut. Malamnya mengaji. Diniyah itu sama dengan sekolah. Diniyah tingkat sanawiyah, diniyah tingkat aliyah. Ada. Tapi malamnya tetap ngaji. Tapi sorenya sekolah. Tapi setelah pasca penjajahan tidak ada lagi. Ini baru muncul lagi. Dengan demikian ke depan pasti berkembang tradisi keilmuan di pesantren yang menyatu dengan lembaga yang terpadu. Tidak hanya dari sistem, tapi dari metode, dari segi kurikulum. Dari segi sistem misalnya sekarang terpadu, dulu ada terpadu dari segi sistem misalnya. Sekolah pesantren dalam satu tempat, tapi enggak madai dari segi kurikulum. Sekolah di pesantren ada materi agama, di sekolah ada materi pesantren, di pesantren ada materi umum, di umum ada materi agama. Itu yang perlu. Baik termasuk kurikulum dan tenaga pengajar. Artinya di pesantren enggak memadai dengan alumni pesantren. Kemudian dari segi sistem evaluasi, standar kompetensi dan seterusnya. Baru artinya yang kami sampaikan memang kelanjutan dari apa yang kami kaji pada order reformasi yang di Aceh adalah penjajahan, memang akan lebih berpeluang, diberikan peluang oleh kultur kehidupan masyarakat Aceh. Sehingga sekarang kalau bicara agama sangat tersentuh dengan bicara umum. Tetapi kita takut regulasi pemerintah yang kurang didukung. Hanya sekarang baru kanun penyelenggaraan madrasah. Sekarang baru badan daerah, kanun-kanun, sistem anggaran belum ada. Ini yang persoalan di era ini baru tingkat kanun penyelenggaraan madrasah, tapi belum seimbang dalam aspek manajemen, aspek kurikulum, apalagi aspek penganggaran.
ada kanun tentang dayah, baru hanya lembaga mengelola dayah. Tapi sistem penganggaran masih tradisional, masih cukup ketinggalan. Artinya harus dikelola, bahawa kanun penyelenggaraan dayah harus dikelola dengan sistem formal madrasah, sistem formal sekolah baru. Artinya nuansa iklim telah memberikan, tapi regulasi kebijakan pemerintah belum terlihat yang sangat kuat, sehingga dalam anggaran pemerintah ini diplot sama dengan sekolah atau madrasah untuk dayah-dayah dan untuk berbagai jenis lembaga keagamaan. Malah secara nasional, Majlis Taklim telah diwacanakan menjadi satu lembaga formal dengan materi-materi kurikulum yang tersusun. Artinya secara nasional sudah dibuka. Cuman kadang-kadang kita tidak mampu menerjemahkan, memanfaatkan konteks peluang tersebut sehingga kita tetap tinggal. Majlis Taklim menjadi salah satu kajian formal, lembaga formal, dan nantinya bisa disederakan apalagi dengan masuknya kurikulum KKNI untuk kurikulum KKNI untuk lembaga untuk berbagai lembaga pendidikan yang diuji kompetensi dan standar sana keahlian tertentu yang bisa dikonversikan kepada lembaga formal. Mungkin ini Pak, dan silakan. Dan persoalan politik memang sangat menentukan. Persoalan politik sangat menentukan. Artinya persoalan politik artinya tidak hanya dalam konteks mayoritas organisasi dan partai Islam, tapi kebijakan-kebijakan yang diambil mendukung enggak terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam, terhadap sistem lembaga pendidikan Islam, terhadap sarana dan prasarana lembaga pendidikan, terhadap finansial yang lebih menentukan. Ini kalau bicara teori, bicara konsep, tapi finansial ini yang terbatas. Karena kondisi politik sangat mendukung, tidak hanya adalah dalam konteks dalam hal ini yang berwenang melakukan kanun-kanun dalam rangka pemenuhan finansial penyelenggara pendidikan di Aceh sangat menentukan. Tapi kalau ini yakin dan percaya akan berkembang, tapi kalau ini tidak, mungkin dataran kita diskusi aja. Realisasi proyeksi ke depan tidak sesuai dengan harapan dan target yang kita inginkan. Termasuk apa yang ditanyakan oleh saudara Ihsan. Kita cinta dengan ulama-ulama seperti kaliber Ibnu Rus, Ibnu Sina dan sebagainya. Sekalipun lahir dan dididik para tokoh ini tidak dalam lembaga formal, malah lebih banyak otodidak, kan? Rihlah ilmiah dari satu daerah ke daerah lain, tapi bisa terbentuk, kan? Karena secara umum memang sekalipun pada eranya belum dikenal dengan sistem ilmiah, kan? Tapi semua produk ilmiah. Belum dikenal dengan evaluasi pendidikan, tapi semua produk terstandar yang bagus. Belum dikenal dengan metode pendidikan, tapi semua. Tentunya ini akibat pengaruh mungkin ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat direspon oleh umat Islam. Tapi dengan beberapa peluang yang kami gambarkan tadi, bahwa ke depan akan berkembang, proyeksi ke depan akan lahir lagi. Karena sebagaimana kami sampaikan, tawaran ideal ke depan, lembaga pendidikan Islam, lembaga yang terpadu dari segi kurikulum. Ini akibat apa? Akibat dulu mungkin lahirnya Ibnu Rus, Ibnu Sina memang tidak dimulai dengan teknologi dan pengetahuan. Maka lambat direspon kita, lahirnya produk kita hanya ulama, sufi, akidah, kan, atau fikih. Tapi tidak melahirkan. Tapi ketika ini sudah mulai direspon orang Islam dengan pada pesantren, pada dayah telah ada muatan kurikulum saintek ini, nanti yang agamawan ini juga memiliki saintek. Ke depan tidak tertutup kemungkinan bahwa di dayah itu lahir kedokteran, lahir teknologi, teknokrat, lahir berbagai ahli-ahli dalam bidang saintek ini dari kurikulum. Dengan demikian bahwa tawaran awal kurikulum kita. Tawaran kurikulum di pesantren ini harus ada muatan-muatan kajian keagamaan yang referensinya kitab-kitab. Tidak buku-buku, yang referensinya teori-teori yang dikembangkan oleh orang-orang Islam. Tidak teori-teori yang dikembangkan oleh ini. Kita akan ada ya semacam filterisasi. Salah.
ketika teori ilmu pengetahuan semua datang dari barat. Maka kita terhambat untuk kajian bahwa Islam ini enggak penting insinyur, enggak penting ahli bertanam. Tapi kalau kembali kepada teori-teori yang diberikan oleh ulama-ulama besar Islam, dengan demikian referensi ilmu pengetahuan yang harus diambil lah referensi ya Ibn Rus, Ibn Sina. Jangan referensi yang mutakhir baru ketemu, tapi referensi yang enggak ketemu. Ini pasti konsep barat. Sehingga semangat kajian kita lemah. Kita cok ada baratnya ke? Tapi referensi sumber asli baru kita lebih semangat. Artinya salah satu semangat kita ketika kita bicara sumber ilmu pengetahuan. Ketika kita bersumber ilmu pengetahuan, ketika ini diproduk dari barat, kesan kita sudah goyang kan? Tapi kalau memang sumber dari Islam lebih semangat. Ketika goyang kita, muatan kompetensi kita akan tak melahirkan. Tapi kalau ketika semangat, muatan kita akan melahirkan. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kita respon. Tentunya penambahan-penambahan dari kawan-kawan akan lebih bagus respon yang kami sampaikan. Kami juga terbatas hanya melihat dari sisi-sisi tertentu dalam kajian ini. Jadi ada yang menarik bahwa sekarang kita terbuka ruangnya, cuma bagaimana mengisi. Ada kanun tentang daya, kanun tentang madrasah, tetapi belum ada kebijakan pada penganggaran, Pak. Itu yang masih jadi salah satu persoalan. Mungkin pembenahan kurikulum juga akan jadi topik menarik yang akan kita bicarakan. Kita mesti punya waktu. Yogi. Jadi dari mahasiswa ada nih? Mahasiswa ada? Pak Dekan saya. Ya, Pak Dekan saya. Kita Yogi dulu, Mulyadi baru nanti Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin untuk pembukaan, mungkin sekedar informasi, kanun daya itu sebenarnya udah di Aceh Utara itu ada kanun daya. Dia memang mengatur tentang daya, spesifikasi kurikulum, anggaran dan mekanisme daya. Cuma memang ada kekurangan beberapa hal pada kanun daya. Kebetulan Yogi kemarin waktu di Aceh Utara sempat ikut dalam bedah anunya. Itu sekedar informasi. Yang mau tanyakan gini Pak, juga teringat dengan tulisannya Prof. Ibrahim Alfian kan di PPLSB, dia pernah membuat pelatihan bagi dosen-dosen muda itu, dia hasil penelitian itu dijadikan buku, itu nama bukunya segi-segi sosial budaya masyarakat Aceh. Ada pembahasan menarik, yang satu pembahasan itu tentang transformasi pendidikan di Aceh, juga ditulis oleh, saya lupa pakai Hasdi gitu nama ujungnya. Itu dia menceritakan tentang bagaimana perubahan dari dayah menjadi madrasah, dan itu memang dipelopori oleh pusat waktu itu. Tapi yang luput sebetulnya adalah bukan pusat yang berciri khas Aceh, bukan pusat yang benar-benar jelek tiba-tiba lahir di Aceh. Tapi memang ini sebenarnya untuk yang tadi Bang Noviandi ya, sebenarnya dari dulu dayah itu dikirim keluar dari zaman dahulu, itu dikirimnya ke Padang. Jadi pesantren-pesantren Padang. Jadi Aceh dan Padang kalau di tulisan itu punya apa ya? Saling sahut menyahut dalam intelektualnya gitu. Jadi saling bersaut-sautan dalam karya, dan anak-anak daya Aceh itu dikirim ke Padang lalu balik lagi. Disitulah mulai lahir ide-ide untuk bagaimana mengembangkan tipikal pendidikan yang lebih modern, layaknya seperti apa yang tampil di Padang, karena kan yang dari Padang itu lebih terkena dampak Wahabi setelah ulama-ulamanya itu pulang dari itu. Di tulisan itu dia menjelaskan itu. Jadi ada transformasi dari dayah menjadi madrasah, yang itu ternyata tidak hanya dalam sistem dan mekanisme, tapi juga cara berpikir dan imajinasi tentang politik itu. Jadi pendidikan tidak lagi hanya untuk belajar tentang agama, tapi bagaimana pendidikan Islam itu harus menjadi alat juang untuk mendirikan sebuah masyarakat yang berbasis agama, tidak hanya dalam hidup sosial tapi juga politik. Itu transformasi sebenarnya yang di buku itu dituliskan dengan cukup apik ya. Dan itu juga terjadi. Nah, pertanyaannya adalah
perubahan-perubahan itu pada dasarnya adalah sebagai alat perjuangan untuk melawan pemerintahan. Yang itu entah itu dari kolonial, entah itu dari Orde Lama, kalau kolonial jelas, kalau Prof. Ibrahim Alfian di dalam Mikait Perang Sabi dengan jelas mengatakan perang Aceh itu dipengaruhi besar oleh orang-orang Dayak. Kenapa? Karena ulama-ulama di Dayak lah yang menggelorakan jihad itu. Jadi Dayak lah yang memiliki peran kuat bagaimana perang Sabi atau perang Aceh itu terjadi. Nah di Orde Lama orang-orang Dayak juga melakukan perlawanan pendidikan Islam terutama kan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia agar Islam di Aceh itu menjadi suatu bukan hanya hidup di masyarakat tapi hidup di negara. Di Orde Baru juga seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu. Sampai sekarang ada kesan bahwasannya pendidikan Islam itu tidak mendapatkan ruang. Sampai sekarang itu kalau kita berdiskusi dengan orang Dayak itu akan muncul seperti itu. Dayak tidak mendapatkan ruang, Dayak tidak. Padahal kanun Dayak itu muncul. Kira-kira pemikiran-pemikiran seperti ini apakah juga belum terakomodasi dalam sistem pemerintahan syariat Islam? Apakah Dayak hanya sebagai historisme romantis itu aja? Jadi hanya diterapkan kanun Dayak itu di sistem pemerintahan syariat Islam Aceh itu hanya untuk itu aja, hanya untuk historisme romantis itu kayak oh ya ini supaya kita terlihat mengakomodir Dayak karena Dayak sebagai alat perjuangan Aceh dari dulu, dari sebelum merdeka sampai merdeka. Ya itu pertanyaannya gitu. Yeah. Bagaimana kanun Dayak itu dalam pemerintahan syariat Aceh? Jangan-jangan Dayak memang tidak diberi ruang. Jangan-jangan. Nah, ini karena ada suara-suara dari Dayak yang berteriak kami nggak ada peran apa-apa. Oke. Tapi walaupun sekarang semua dia sudah Dayak semua ya itu hal lain. Mulai di ini pamong tapi rasa intelektual. Terima kasih Bung Alkaf. Pertama adalah kita melihat memang dari tadi pembahasannya hangat kita lihat ada pesantren, ada Dayak dan segala macam. Kekinian saya ingin melihat tidak melihat 1998 Orde Lama maupun Orde Baru, saya melihat era kekinian bahwasannya Dayak itu juga sudah mentransformasi menjadi sebuah lembaga edukasi yang memang ada penopang oleh pemerintah. Nah, gitu. Kita lihat banyak kurikulum-kurikulum yang Dayak itu sudah dimasukkan bagaimana pemerintah sudah mengakomodir. Setelah pasca tsunami itu memang banyak proposal-proposal yang tersebar itu untuk pembangunan Dayak. Tengku-tengku juga sudah menyebar proposal-proposal itu untuk pembangunan Dayak. Itu mau tidak mau kita harus mengakui itu. Terusnya saya melihat sesuatu ada yang terjadi Dayak itu seperti alergi terhadap perguruan tinggi misalnya semacam STAI, IAIN dan segala macam, sehingga ada membangun seperti universitas tandingan seperti itu. Misalnya di Samalanga ada IAI, ya kan? Ada IAI itu apakah itu kita sebagai pakar di bidang pendidikan Bapak ayah saya sekaligus ayah saya enggak ayah kan? Sebagai doktor di pakar pendidikan ini saya ingin ada komentar khusus dari Bapak. Komentar mengingat ini apakah IAI ini sebagai tandingan terhadap IAIN dan segala macam atau mereka memproteksi murid-murid mereka janganlah mengkaji ilmu sekuler karena ada gambaran di kawan-kawan saya semasa saya studi itu hantap belum awaknya ya sekuler liberal kepada universitas-universitas yang semacam IAIN yang semacam UIN seperti itu maka membuat seperti universitas ini dengan IAI namanya itu Samalanga ada sehingga alumni Samalanga digiring ke situ lagi sehingga yang diajarkan ya itu lagi makanya tidak berkembang yang namanya sains atau studi-studi umum atau studi sosiologi seperti itu yang ada di sini tidak berkembang mereka tidak tahu teknik-teknik itu maka kita ingin melihat
Bagaimana komentar Bapak seperti itu? Apakah ini ada unsur seperti tandingan atau memang transformasi daya ingin membuat semacam universitas? Ini apa? Transformasi atau cara melawan? Cara melawan. Ini perlu kita lihat kan? Seperti itu. Terusnya, saya lihat satu lagi. Satu lagi bahwasanya satu lagi gini. Kita lihat syariat Islam juga. Ini masih hangat-hangatnya. Syariat Islam ada pemindahan, percambukan dan segala macam. Kontribusi syariat Islam ini kita lihat banyak kepada universitas-universitas atau pendidikan, lembaga pendidikan agama. Sedangkan bagaimana kontribusi syariat Islam sendiri itu terhadap pendidikan umum seperti SMA, SD, SMP segala macam. Karena tidak berefek. Banyak yang kita lihat yang coret-coret baju itu dari pendidikan umum segala macam. Seperti itu. Ini butuh ada refleksi bagaimana kontribusi syariat Islam yang real terhadap lembaga pendidikan kita. Terima kasih, Pak. Ini ngeri. Kalau pendidikan kamu coret baju, mungkin pendidikan itu coret celana gitu ya. Bahwa makna liberal dan sekuler itu bisa kita tangkap. Ada N. Iya. Oke, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Basri yang kami hormati selaku narasumber dan para peserta aktif di forum ini luar biasa. Forum ini udah 10 Pak. 10 ya. Luar biasa, ini mudah-mudahan bisa bertahan dan kita bisa melahirkan banyak ide-ide dari yang ide tataran teoritis sampai bisa kita aplikasikan. Menarik itu bicara tentang daya. Jadi saya kira ini mungkin kita ke depan perlu lebih bersinergi. Dalam artian di satu sisi seperti kata Pak Mulyadi tadi ya, sangat real memang bahwa daya itu merasa tidak diperhatikan, dan sisi lain tidak mengakui pakar-pakar di perguruan tinggi yang bidang agama. Itu banyak seperti itu, sehingga seahli apapun ilmuwan Islam di perguruan tinggi itu enggak diakui sebagai ulama ya. Dan ini nampak ini misalnya di NPU ketika tiap ada periodisasi pergantian kepengurusan lalu jadi debat ini perguruan tinggi nggak dianggap ulama. Jadi kalau kanun tentang NPU misalnya itu anggota NPU dari 3 komponen, daya, ya, intelektual, ulama, intelektual dan wanita, ada 3 komponen. Jadi selalu saja dipahami kalau ulama itu dari daya, kalau dari kampus nggak masuk ulama, intelektual. Nah, kalau yang wanita nggak masalah dari mana pun. Jadi saya kira kalau kita lihat peran kita ini, saya kira perlu kita berdayakan lebih. Daya ini artinya kita harus memainkan peran dari tadi kurikulum ya. Kalau kita lihat lembaga pendidikan Islam dari masa Nabi ke masa kejayaan itu tidak pernah melihat pendidikan umum itu umum 100%, dia sinergi dan nggak ada dikotomi ya. Jadi kita lihat ini seperti turunnya wahyu pertama, tidak melulu tentang tauhid tapi sinergi, iqra itu. Suruh baca, suruh teliti, alam ini suruh teliti. Jadi untuk mengenal Tuhan dan melalui Al-Quran dan meneliti alam, artinya sinergi, nggak bisa terpisah sedikit pun. Sehingga Islam itu maju, dan di era-era awal Islam itu juga. Sebelum penjajahan Belanda, itu kurikulum pendidikan Islam itu kan luar biasa. Teknologi dan sebagainya luar biasa, ilmu alam kan. Jadi pasca penjajahan Belanda itu semacam ada yang disebut Ghazwatul Fikri. Saya kira ini terbukti dalam sejarah. Jadi umat Islam ditakuti belajar politik, belajar yang umum, pemerintahan dianggap itu kotor. Padahal tujuan penjajah supaya kita nggak mampu melawan. Dan ini peninggalan pemikiran Belanda ini sepertinya sampai sekarang masih pengaruhnya masih besar ya. Sehingga ya seperti tadi dikatakan, kalau udah dilepas ke perguruan tinggi janji sekuler macam-macam ya. Karena jadi pendidikan umum itu dianggap bagaimana ya. Jadi saya kira apa yang sebenarnya
apa yang kita lakukan selama ini kita juga udah berperan ya, perguruan tinggi agama termasuk Yogyakarta. Dulu pernah kita buat lomba mungkin Pak Basri ya, lomba baca kitab kuning untuk seluruh Aceh Timur Raya, Tamiang, Langsa. Itu saya lupa udah Stein atau belum itu waktu baru pindah kemarin ya, Stein ya. Di awal tahun pertama, ya benar, tahun pertama. Jadi itu saya ingat, saya ketua panitianya waktu banjir Tamiang itu tahun berapa itu? 96 ya. Jadi materinya Fathul Bari, ya, syarah Bukhari itu Fathul Bari. Ketika peserta mentanya informasi mau daftar, kita tunjukkan kitab itu, rata-rata dari Dayang mau nggak jadi ikut karena nggak pernah belajar kitab itu. Saya bilang yang Dayang modern juga nggak pernah ikut, baru ini materinya terbatas cuma 2 atau 3 lembar. Ini aja kalian belajar, nggak ditanya lain. Semua belum pernah baca ini, baru ikut. Ternyata setelah ikut, ya itu Dayah Legu Perlak itu juara 1. Mereka mampu. Yang pertama takut karena nggak pernah ya. Lalu dari MUK itu juara 2. Seingat saya itu di Jalisan. Jadi tujuan kita itu supaya mahasiswa juga belajar kitab kuning, orang Dayak tidak hanya kitab kuning yang selama ini dipelajari, lebih kepada kitab referensi primer. Sebagai contoh, misalnya itu dalam fikih itu setahu saya jarang sekali, hampir nggak ada Dayak pelajari itu, padahal itu induk kitab mazhab Syafi'i. Jadi kita ingin, artinya intinya apa? Kurikulum Dayak perlu disempurnakan ya, baik masalah umumnya ataupun kitab yang bereferensi primer, sehingga Dayak itu bisa tidak alergi ya, dengan kelompok lain yang berbeda pemahaman. Itu kita bikin itu satu. Jadi satu sisi mereka merasa dikucilkan, tapi sisi lain mereka juga nggak mengakui orang ya. Jadi ini terjadi apa? Jadi sinergisitasnya saya kira perlu. Dan kalau kami di Fakultas Syariah itu punya program itu untuk membentuk lembaga semacam majelis fatwa Asia Tenggara itu. Jadi kita akan undang pakar-pakar usul fikih ya, baik dari Dayak atau dari mana, kita duduk di sini sehingga terjadi hubungan lebih harmonis. Kemudian secara materi begitu juga. Dan saya ingat di tahun-tahun 96 ada Dayak masih mengharamkan belajar bahasa Inggris. Masih lumayan banyak ketika saya mengelola pesantren di Banda Aceh, dibawa masuk ke pesantren itu alergi kepada bahasa Inggris. Jadi saya kira inilah peran kita ke depan untuk mensinergikan ini, sehingga satu sisi apa materi-materi di Dayak itu yang belum ada di perguruan tinggi dan kita anggap itu penting, kita terapkan di sini, apalagi sudah ada ma'had dan kita sudah mulai lakukan itu saya kira. Sisi lain Dayak juga membuka diri ya, dengan kurikulumnya bisa menjawab persoalan-persoalan aktual. Kira kalau itu kita lakukan, ya mudah-mudahan sinergisitas ini bisa terjadi. Demikian mungkin sudah. Assalamualaikum. Terbaik, terima kasih oleh 3 yang menanggapi ya, sebahagian dalam rangka penguatan kajian kita kan. Artinya sebahagian mungkin kita sharing ulang hal-hal yang telah ditanggapi kan. Yogi memang ya secara formal madrasah berkembang di Padang Tawalib, Hashimi, Abu Beraih, Abu Pucuk Alu kalau ulama-ulama besar Padang Tawalib, karena secara formal. Tapi secara non formal sebelumnya di Aceh telah berkembang dari menasah, dari rangka menasah, dari rumah menasah, rangkang dan daerah Tengkuci. Tapi secara formal dalam banyak penulisan sejarah ya Padang Tawalib dan banyak alumni yang telah menerapkan sistem modern, sehingga para tokoh inilah yang berperan memberikan transformasi pendidikan Aceh dari Dayak kepada madrasah. Ini ya. Kemudian tadi bagaimana posisi pendidikan Islam sekarang menjadi pertanyaan kan? Tapi secara formal cukup kuat.
dalam subsistem dalam pendidikan nasional. Juga di Aceh diberikan satu lembaga yang mengurus pendidikan Islam dan satu lembaga yang melakukan realisasi aplikasi penerapan nilai-nilai keislaman dalam secara kelembagaan ya Badan Dayah, secara yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam lah adalah Dinas Syariat Islam ya. Tapi secara umum ini dalam mungkin karena dalam kajian kami adalah di Indonesia pendidikan Islam muncul dalam 4 bentuk yang menonjol. Pertama, pendidikan Islam diakui sebagai mata pelajaran wajib. Jadi semua sekolah wajib. Yang kedua, pendidikan Islam menjelma sebagai ciri yang memberikan warna pendidikan sekolah tertentu. Misalnya sekolah Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah dan sebagainya, Muhammadiyah, itu pendidikan Islam diakui. Ketiga, pendidikan Islam menjadi bidang kajian khusus pada pendidik pada bidang-bidang keislaman tertentu. Misalnya madrasah haliyah pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya SMA unggul. SMA unggul ada kajian tertentu di SMA tersebut. SMA unggul, SMA terpadu dan sebagainya. Dan yang keempat, pendidikan Islam berkembang dalam bentuk lembaga keagamaan seperti dayah madrasah. Ini diakui. Kemudian respon kita mungkin agak bertahap. Respon kita bertahap berbagai kondisi, apalagi yang berbeda alam berpikir. Bagi orang yang kultur kehidupan pendidikannya dibesarkan di lembaga keagamaan dengan kultur kehidupannya berpikir agama yang dibesarkan di lembaga non keagamaan dulu. Untuk merespon ini lamban, kita harus akui, tapi bertahap kita memberikan proyeksi yang cemerlang. Kita kan ada yang mengambil polisi Islam, tapi kultur kehidupannya tidak dibesarkan di lingkungan kultur lembaga pendidikan Islam. Enggak pernah tersentuh, tapi dia Islam. Kajian Islam lepas, tapi polisi ketidakberanian mental kita dan semangat dia untuk mengambil beberapa polisi. Tapi ketika ke depan bagi orang yang mengambil polisi kultur kehidupan lahirnya dibesarkannya dalam lembaga pendidikan lebih berani. Maka kita harapkan ke depan untuk cepat realisasi adalah yang mengambil polisi di belakang ini adalah lebih banyak orang yang dilahirkan, dibesarkan, dibentuk karakternya di lembaga pendidikan Islam. Ini Muhammad Yogi, yang lain sinergik dengan apa yang saudara sampaikan kan. Tapi kalau memang termasuk ini zawiyah ini kan ruh Islam sama semangat Islam. Zawiyah ini yang kalau memang kita lihat sekitarlah mengenang kembali dayah yang pernah berkembang pada abad-abad keempat Hijriah di Birim Bayun yang alumninya telah kaliber nasional, kaliber Nusantara, kaliber internasional yang diabadikan direkomendasikan pada seminar masuk Islam ke Nusantara di Rantau Pertamina pada tahun 80. Untuk melestarikan nama tersebut adalah lahirlah sebuah lembaga pendidikan. Ini semangat kan, salah satu pertanda kemajuan tadi, semangat dilahirkan. Kemudian pada tahun 80 ini 83 ikut kuliah saja, tidak ada status apa-apa. Pada 83 baru izin terdaftar di Kementerian Agama untuk 2 prodi, 2 jurusan atau 2 fakultas sampai status ini perkembangan kan, kita mau lihat perkembangan, tapi dengan sama perkembangan 2 prodi, 2 jurusan, malah dibuka 3 jurusan syariah enggak hidup sampai tahun 88 untuk status sarjana muda. Tapi setelah 88 sudah ini terpencar lagi. Tapi setelah 89 baru lahir diakui status untuk S1. Alumni kita adalah 92. Kan? Kemudian datang lagi perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tentang persyaratan mendirikan perguruan tinggi. Untuk institut harus memiliki 6 jurusan, 3 fakultas minimal. Kita hanya memiliki 2 jurusan, 2 fakultas. Jurusan PAI dan jurusan komunikasi. Maka berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cakra Langsa. Maka pada tahun 97 diusulkan 2000 baru keluar. Artinya perkembangan. Dengan lembaga kecil kita lebih kuat
persyaratannya lebih didukung oleh aturan pemerintah, tapi berkembanglah motivasinya. Maka pada tahun 95-96 diusul negeri, maka pada 97 lah kita personal. Artinya perkembangan tersebut dari tidak 3 tahun tidak terdaftar, kuliah lagi, kemudian terdaftar sana muda, terdaftar sana satu, status dinamis lagi, fluktuatif, rendah lagi, kecil. Kemudian dengan perkembangan standar 8-7 tahun jadi YN. Ke depan kita artinya dengan semangat dukungan semua komponen, tentunya peluang sudah ada. Tinggal kesiapan kita mengikuti peluang tersebut sehingga lebih berkembang. Ini contoh sederhana terhadap perkembangan lembaga yang tempat belajar kita, tempat mengabdi kita, tempat berkembang ilmu pengetahuan kita. Kemudian ya Mulyadi tadi transformasi ada semacam perlawanan lah antara pimpinan daerah dengan perguruan tinggi kan. Sesungguhnya kami tidak melihat perlawanan kan, melihat latar belakang berpikir yang berbeda kan, latar belakang cara berpikir yang berbeda. Ada keunggulan-keunggulan tertentu. Kenapa? Karena diragukan, karena tadi ini diragukan bahwa di perguruan tinggi enggak bisa melanjutkan kajian-kajian kitab kuning turas, maka bagi pesantren membuka perguruan tinggi bisa melanjutkan mengembangkan. Ini semacam diragukan kan. Dan kenyataan dalam masyarakat alumni pendidikan agama belum mampu merubah warna. Kenyataan ini kita sadari, apakah kita sebagai tenaga pengajar, kita sebagai mahasiswa, atau kita sebagai berbagai tenaga lain yang ikut. Dengan demikian ada semacam keraguan di pimpinan daerah yang tidak berkomunikasi efektif dengan pimpinan perguruan tinggi. Tapi kalau kita bangun komunikasi tadi tidak masalah. Ada semacam keraguan. Kajian-kajian di perguruan tinggi, kajian-kajian keagamaan di perguruan tinggi belum memiliki keterampilan yang utuh, sikap yang komitmen keislaman dan proyeksi kehidupan mereka yang benar-benar siap untuk dunia akhirat. Karena untuk jangan putus ini di daerah membuka perguruan tinggi untuk klub tamat kelas 7 dia mendapat ijazah sarjana. Dari segi keterampilan agama siap, dari segi konteks kehidupan, tuntutan kehidupan masyarakat siap. Ini ada, walaupun ada sisi-sisi yang tidak bisa kita ambil sumber, mungkin ada, tapi kalau kami tidak, artinya kita latar belakang berpikir, kita karena berpikir tadi di lembaga formal berbeda tentunya. Yang kedua, selama ini pimpinan daerah, alumni daerah tidak mendapatkan posisi penting di pemerintah. Ketika ditempatkan pimpinan perguruan tinggi, terkesan tidak memihak kepada daerah. Maka disiapkanlah kader-kader pimpinan daerah yang ada S1 menjadi pimpinan ke depan yang berpihak kepada. Ini asumsi latar belakang berpikir kan. Yang berpikir, sehingga artinya bukan perlawanan sungguh kan. Kita jarak jauh terkesan latar belakang berpikir yang berbeda, bukan perlawanan. Kemudian bahwa tuntutan sekarang apabila lembaga pendidikan agama yang sistem tradisional tidak dicintai oleh umat, tidak mengikuti perkembangan tuntutan pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan daerah yang harus formal, sistem modern, salah satu sistem kelas, sistem belajar, maka daerah membuka. Kalau sekarang daerah tidak buka sekolah, tidak memberikan peluang, enggak laku daerah. Ini tuntutan ilmu pengetahuan. Ada 3 faktor yang paling mendasar. Tapi ketika kita tidak masuk ke dalam, sesungguhnya ketika kita masuk daerah pesantren malah lebih dihormat kita. Artinya mungkin Pak Zulfikar sebab ini, maaf saya sendiri yang tidak dibesarkan di lembaga daerah, ketika berhadapan dia hormat dan takzim kepada kita. Dalam berbagai peran malah kita walaupun formalitas ditunjukkan. Tapi kita kadang-kadang enggak berkomunikasi efektif, komunikasi jarak jauh, miskomunikasi sehingga keliru persepsi. Sekalipun di beberapa ulama, beberapa tengku yang tidak sanggup kadar pemahaman masih berfikir, tapi dia masih tingkat berkembang. Yang berkembang ini kan tingkat-tingkat bawah yang enggak mencerna persoalan-persoalan latar belakang tersebut kan. Apalagi dengan konteks bahwa secara
kenyataan bahawa belum memberikan perhatian secara finansial tadi terhadap lembaga pendidikan yang ini. Maka selisih perbezaan berfikir adalah terkesan kita perlawanan tidak. Dan kalau kami lebih bagus kita di perguruan tinggi akan buka dayah. Di dayah akan buka perguruan tinggi. Ini yang kelop. Ini ada satu ide yang masih mimpi. Ini kita buat kita masyarakatkan dayah pesantren. Kita yang semua di perguruan tinggi ini harus kurikulum dayah. Ada dua atau setahun dah pendek. Semua kos-kos kita wajib kurikulum ini. Kita kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan peralatan. Ada di kos tertentu. Kalau memang kuliah di cek kala kos, dia terapkan. Kita instruksi dari kepala kampung, ini kerjasama dengan pimpinan kos. Maka di kos pun mendapat materi ini. Materi dayah barang setahun dalam konteks tuntutan kebutuhan dasar. Artinya kita, walaupun karena kita enggak sanggup, ini ada. Ini sudah kita pikirkan, mungkin 2-3 tahun ke depan kita laksanakan berapa kos besar. Kalau kos dicek, kita sudah bincang-bincang awal dengan pemerintah daerah, yang kos yang buka rumah kos di lingkungan cek kala ini harus ada menjadi santri. Artinya di kos tersebut ada ustaz, apakah kita kirim atau ustaz dicari sendiri, yang nanti ada materi tertentu dayah tingkat dasar. Artinya dia memahamilah. Sehingga ini terpadulah. Artinya yang dayah buka sekolah, yang sekolah buka dayah. Baik di tingkat ibtidayah sampai perguruan tinggi. Baru tidak keliru cara memandang, berpikir. Ini masing-masing mempunyai ego tersendiri kan. Kita menang sendiri kan. Orang dayah menang sendiri, tapi ketika dikasih enggak, ini kan pertahanan ego sendiri dia ini. Padahal dayah ini sudah memiliki kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan demikian kita kan, demikian kita. Mungkin ada tampil pola-pola kehidupan kita yang tidak menjadi contoh masyarakat tidak. Mungkin ketika anda ramai kan. Mungkin itu gejala-gejala itu menjadi pandangan tersebut. Tapi yang jelas secara substansinya bukan persaingan. Kalau kami melihat kan, tapi dilihat orang lain terserah kan. Hanya kalau kami melihat secara bijak enggak persaingan. Tentunya apa kontribusi dinas syariat Islam? Memang kalau kondisi syariat Islam sudah jelas sekali kita orang pelaku syariat Islam kan. Karena kita gini, sekarang bicara syariat Islam adalah bicara fardu kifayah, enggak bicara fardu ain kan. Tapi kalau bicara fardu ain kita kan pelaku-pelaku syariat Islam semua. Tapi kalau fardu kifayah kita pada dinas, pada Kementerian Agama, pada MPU kan. Artinya kita bicara syariat Islam, bicara fardu ain. Semua kita wajib melaksanakan syariat Allah kan. Ya, kan? Tapi ini perlu kita berikan pahaman yang utuh. Kita semua wajib. Ini selama ini kalau bicara syariat Islam, bicara lembaga fardu kifayah, ini yang sulit. Lembaga kita, Perguruan Tinggi Agama Islam secara madrasah, Dinas Syariat Islam, MPU, Kementerian Agama, paling kurang 4 lembaga yang paling. Tapi sekarang harus kita baru terlihat. Tapi kalau secara formal terbatas, lembaga ini terbatas. Lembaganya ada dasar tersendiri, ada ruang gerak yang dibatasi. Tapi kalau kita bicara syariat Islam individual, tapi akan lebih cepat terrealisasi menjadi kontribusi dalam rangka untuk peradaban umat. Kan? Tapi secara khusus di Aceh ada konsep syariat Islam sesungguhnya yang disusun oleh MPD. Di lembaga-lembaga formal harus menerapkan iklim lingkungan pendidikan yang Islami. Ada MPD, cuman belum MPD ada konsep iklim lembaga pendidikan yang Islami. Apakah lembaga pendidikan madrasah, ibtidayah, sanawiyah dan seterusnya, apalagi lembaga pendidikan umum. Artinya sore harinya harus dianjurkan pulang paling cepat setelah asar. Setelah jam 2 sampai jam 4 ada muatan-muatan kajian-kajian agama praktis yang terampil peserta didik dan sesuai dengan kemampuannya pada tingkat berikutnya. Yang konsep inilah belum direspon secara utuh. Ada konsep-konsep pendidikan Islami. Artinya mendukung iklim tersebut bahwa pelaksanaan Islam di Aceh semakin cepat terrealisasi dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga peradaban ke depan benar peradaban yang Islami.
Mungkin Pak Zulfikar lebih pada banyak masukan. Memang perlu kita sinergikan kan, kita bangun mungkin komunikasi yang selama ini terutama pada pesantren-pesantren yang besar yang selalu kita bangun. Bagaimana visi ke depan pendidikan Islam di Aceh. Yang selama ini tadi memang kita agak jarak. Dalam kata-kata bukan jarak marah. Konten isi yang kita maksudkan untuk membentuk peradaban kurang kita diskusikan. Yang lain kita memang berdampingan, rumah berdampingan kan, tapi konten ini jarang kita bicarakan. Apakah isi materinya, apa yang sebenarnya di pesantren hari ini, apa sebenarnya muatan di sekolah hari ini, referensi apa, bagaimana profil gurunya, bagaimana manajemen. Ini perlu kita bangun. Konten selama ini jarang kita diskusikan, dikuliah pada bentuk dukungan sarana dan finansial yang lebih banyak juga. Menilun hana bantuan, kebancaran bantuan, tapi kan yang sering kan kebancaran mekanisme perusahaan. Konten isi belum pernah kita bicarakan. Karakter membentuk ke depan belum kita bicarakan. Dan bentuk masukan ini konten isinya harus kita bicarakan ke depan, bahwa dengan pimpinan pesantren adalah pemangku kepentingan terhadap ini, ada lembaga terkait harus kita bicarakan serius. Mudah-mudahan ke depan kita yakin dan percaya dengan ruh keislaman kita akan kembali. Allah sudah janjikan kan, agama Islam agama yang tinggi kan, tidak ada yang tinggi yang lain dalam berbagai peran politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan semangat hari ini menjadi semangat kajian pendidikan Islam di masa depan dalam bentuk generasi yang Islami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata tu payung kami deh kayu. Oh, tapi saya kira kita sudah sampai di ujung acara dan Lenuki kadang kayak pingak kita. Jadi memang karena ada Pak Sabar nggak boleh diingatin. Tapi kan transformasi pendidikan ini banyak cerita yang kemudian ada pertumbuhan, tetapi juga kita ada tantangan dari misalnya soal perdebatan tentang daya dan juga perubahan tinggi. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Basri atas kesempatan hari ini dan semoga Friday Forum kita tetap semangat seperti ini. Jangan berhenti di angka 10. Kok bisa ke angka 100 atau angka 1000. Selamanya kok bisa lah. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa minggu depan, materi nanti kita share. Ada kopi dan Alhamdulillah saya memandang ini sangat positif ya, terutama dalam melakukan budaya akademik di IAIN Langsa ini, bahkan masyarakat Kota Langsa, karena tradisi besar akademik tempo dulu masa keemasan Islam ya, dari membaca, meneliti, lalu menulis, lalu mengajarkan. Ini kita budayakan lagi, dan Friday Forum ini awal yang sangat positif saya kira. Apalagi di sini tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa dilibatkan. Hanya saja kita berharap Friday Forum ini bisa terus berlangsung dan lebih efektif hasilnya. Forum ini menjadi salah satu wadah untuk mengasah berbagai kajian yang nantinya diharapkan partisipasi seluruh aktivitas Amerika, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, sehingga kajian-kajian selalu aktif dan dinamis dalam setiap saat. Lebih menarik dan berhubungan dengan kekinian. Karena sebagaimana kita ketahui problematika kita terus berkembang dan itu tentunya perlu adanya jawaban-jawaban, adanya solusi untuk pemecahan masalah yang ada.